Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersama Anda kembali di kuliah live lewat akun personal FB saya. Kali ini alhamdulillah saya sedang berada di Malang. Saya sedang berada di Malang di Ijen Suite. Terima kasih kepada Dr. Fahmi yang telah mengadakan kegiatan grounded coaching bisnis sehingga saya bisa belajar bisnis bersama beliau. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini diperkenankan untuk mengikuti level 2-nya yaitu di grounded leadership coaching ya. Grounded leadership coaching saya ikut eh, 5 hari bersama Scale Up Forum. Oke kawan-kawan sekalian, saya geser dulu kolom komennya ya supaya saya bisa berfokus di teman-teman sekalian. Kalau mau berkomen, mau sharing silahkan. Jadi gini sahabat-sahabat sekalian, setelah saya mengikuti Grounded Business Coaching di bulan September, lalu kemudian mengulangi lagi Grounded Business Coaching di bulan November, dan setelah itu saya di bulan Desember ini mengikuti Scale Up Forum dan juga Grounded Leadership Coaching. Saya akhirnya menyadari bahwa tugas dari seorang business owner atau dari seorang pemimpin bisnis ya, termasuk business owner ini tidaklah mudah ya. Jadi tugas kita sungguh-sungguh sangat berat dan semesta pengetahuan kita untuk menjalankan bisnis ini luar biasa berat juga yang harus kita kuasai. Supaya gampang, saya ingin berbicara dari segi lini masa aja ya, dari segi timeline. Waktu pertama Anda memulai bisnis, hal yang paling harus Anda kuasai adalah tentang bagaimana diri Anda memahami bahwa Anda sedang memasuki dunia yang uncertain, ya. Ketidakpastian pasar. Nah, di situ tuh pivot ya. Waktu Anda masuk melangkah awal bisnis, Anda harus deal with uncertainty. Anda harus uh, Anda harus siap untuk bersentuhan dengan banyak ketidakpastian, ya, banyak sekali ketidakpastian. Maka dari itu yang pertama kali harus dikuasai ketika Anda masuk ke dalam dunia bisnis adalah Anda harus memahami bagaimana alam semesta ini bekerja. Anda juga harus memahami bagaimana Anda memotivasi diri Anda. Anda juga harus memahami bagaimana sebetulnya diri Anda bisa keluar dari yang namanya kelemahan, dari yang namanya putus asa. Karena waktu Anda memulai bisnis ya, waktu Anda awal-awal itu memulai bisnis, itu sangat banyak sekali tantangannya. Karena bisnis ini kan jalan ketika produk Anda diterima pasar, orang mau bertransaksi dan kemudian transaksi itu berjalan terus-menerus. Jadi di awal-awal ini selalu banyak pencarian gitu. Kita butuh waktu yang nggak sebentar. Kita butuh waktu yang cukup panjang untuk kemudian masuk ke pasar. Kita butuh mencari tahu, mencari-cari, riset, analisa produk seperti apa yang fit gitu. Saya mengerti teman-teman di UKM yang kemudian awalnya melangkah dengan sederhana itu tidak diawali dengan mohon maaf. Oke, Pak. Oh, kira. Makasih Ayah. Sorry aku lagi kuliah live. Ayah Farid. Say hi dulu Ayah Farid. Ayah Farid say hi Ayah. Halo Ayah. Ini pemilik Kekebu sana. Ini saya lagi bersama Ayah satu kamar di Ijen bersama Ayah angkat saya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, waktu UKM awal-awal memulai bisnis itu tidak langsung UKM tersebut itu punya riset yang cukup maksimal untuk kemudian mengetahui apa yang kemudian pasar inginkan. Jadi pasti mencari-cari. Nah, kalau misalnya Anda tidak memahami bagaimana Anda bisa memotivasi hati Anda tidak mengerti bagaimana Anda bisa menghibur diri Anda dari keterpurukan, dari penolakan orang,
dari rencana yang tidak jalan, itu sungguh-sungguh teramat berat. Jadi pengetahuan pertama yang harus Anda pahami adalah pengetahuan tentang diri, ya. Pengetahuan tentang bagaimana hati manusia bekerja, pengetahuan tentang bagaimana Anda menguasai mindset Anda, pengetahuan tentang bagaimana Anda mengeluarkan potensi-potensi Anda. Dan ini di awal-awal, ya, di awal-awal Anda masuk dalam bisnis. Anda harus menjadi orang yang hatinya sangat-sangat terbuka, sangat-sangat lapang. Ketika kemudian Anda melangkah, dan pada saat Anda melangkah di langkah pertama, orang meremehkan Anda. Kalau nggak punya ilmu tentang bagaimana keterampilan diremehkan orang lain, Anda akan patah pada langkah pertama, ya kan? Kalau Anda nggak punya ilmu bagaimana ditolak oleh customer, kalau Anda nggak punya ilmu bagaimana Anda harus menghadapi kegagalan demi kegagalan di awal-awal, Anda susah sekali. Nah, makanya di awal-awal ini butuh platform bagaimana Anda kemudian bisa selalu terhubung dengan sumber-sumber inspirasi, sumber-sumber motivasi, lingkungan yang kemudian membuat Anda tidak berhenti. Nah, itu yang penting pertama, ya. Waktu pengetahuan Anda, waktu Anda masuk ke dalam bisnis. Nah, setelah itu, ketika bisnis kemudian sudah berjalan, Anda kemudian masuk dalam proses starting bisnis transaksi. Pengetahuan berikutnya adalah pengetahuan tentang bagaimana Anda membangun sebuah bisnis model yang komprehensif. Apa yang mau saya jual? Saya mau jual ke siapa? Lewat channel apa? Bagaimana cara market itu kemudian bisa berdetak dengan saya? Itu semuanya adalah itu semuanya harus Anda pikirkan, ya. Nah, maka keterampilan berikutnya pada starting bisnis adalah kemampuan untuk membangun produk yang memiliki value, produk yang memiliki daya saing, kemampuan untuk melihat market, itu pengetahuan tersendiri gitu loh. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Ketika Anda masuk dalam bisnis, udah yuk kita jual bakso aja. Anda harus mikir, kenapa orang mau harus beli bakso saya, tidak beli ke yang lain, ya? Apa yang menjadi kekuatan dari bakso saya? Apa yang menjadi kekuatan dari produk saya? Mengapa orang harus membeli keke misalnya, tidak membeli produk yang lain? Kenapa orang kemudian harus loyal dengan produk keke? Kenapa kemudian orang harus mati-matian maksimal dengan produk keke busana? Itu adalah pikiran-pikiran yang harus terus kita pikirkan hari demi hari. Maka di sini keterampilan membangun bisnis model. Jualnya ke siapa? Anda jadi harus mengetahui segmentasi market. Bagaimana market terbagi dalam ekonografinya? Bagaimana market terbagi dalam ini market yang mana? Yang mengeluarkan uang sebanyak apa per bulan? Bagaimana psikografi mereka? Bagaimana kebiasaan mereka? Market demografi yang sebelah mana? Secara geografis yang di sebelah mana kira-kira yang mampu atau mirip-mirip bisa menerima produk Anda? Jadi kemampuan bisnis model, pengetahuannya jadi tidak bisa sembarangan gitu. Dan kemudian yang paling fatal lagi, ketika marketnya ada, lalu kemudian value-nya ada, Anda juga harus berpikir tentang bagaimana channelnya, ya. Seperti apa channel yang harus dibangun? Saya jualnya lewat apa? Apakah lewat kemitraan? Apakah lewat toko sendiri? Apakah lewat toko mitra? Apakah lewat langsung direct to customer lewat online? Itu Anda harus berpikir jernih gitu ya. Itu kemampuan yang nggak bisa ditawar-tawar gitu. Nah, setelah itu Anda juga harus punya keterampilan tentang pengetahuan tentang apa source yang dibutuhkan, apa aktivitas yang harus dijalankan untuk membangun produk tersebut. Jadi mulai kompleks ya. Bagaimana kemitraannya. Jadi nggak sembarangan gitu loh ya. Saya berterima kasih sekali ada Dr. Fahmi yang kemudian di Malang ini mau mendidik para pengusaha. eh, saya rasa seseorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga benar-benar program ini benar-benar program pengabdian. Saya rasa juga Anda bayarkan hanya untuk membayar operasional makan Anda dan pelatihan Anda selama 5 hari, sama sekali bukan bagian dari income stream beliau yang beliau memang targetkan. Ya, itu kita nanti bicara nanti, tapi saya banyak insight bahwa memang nggak bisa sembarangan gitu. Memang ketika bisnis Anda nggak bisa serta-merta sembarangan.
Nah, ketika mulai rodanya berputar dan kemudian uang mulai masuk terasa, maka Anda kemudian dituntut yang ketiga untuk memiliki pengetahuan finansial, ya. Setelah tadi Anda berjualan, otomatis Anda sudah menguasai marketing and sales, maka pengetahuan berikutnya ketika uangnya datang yang ketiga adalah setelah transaksi terjadi, jualan adalah finansial. Anda kemudian harus mengerti bagaimana meletakkan uang itu dalam pembukuan Anda. Anda harus belajar bookkeeping, ya. Jadi perencanaan dalam bisnis namanya budgeting. Saya mau punya sales sekian, saya mau punya biaya sekian, saya mau punya untung sekian. Itu namanya budgeting. Tetapi kemudian apa yang terjadi dalam bisnis itu namanya adalah bookkeeping act, ya, yang sudah Anda lakukan itu kemudian dibukukan ke dalam pembukuan. Nah, jadi Anda harus mengerti bagaimana membukukannya. Apakah membeli rak lemari itu masuk biaya atau Anda hanya mengubah harta menjadi lemari? Apakah membeli stok itu adalah biaya atau Anda hanya mengubah uang menjadi stok, ya? Apakah ketika Anda membeli mobil yang dimana mobil itu adalah untuk operasional, apakah itu adalah biaya ataukah Anda sedang mengubah uang menjadi aset, menjadi equipment, menjadi mobil? Nah, hal-hal semacam itu Anda harus pahami. Apakah Anda sedang menang bisnisnya? Cash yang tersisa apakah dominan operating cash flow, apa dominan investing cash flow? Jadi ketika memang sudah bergerak, ya nggak bisa nebak ya. Bisnisnya betul-betul harus berhadapan dengan angka-angka. Tidak bisa diukur berarti jelas tidak bisa diatur. Tidak ada ukuran yang jelas berarti sama sekali tidak ada ukuran untuk menentukan apakah benar atau salah, apakah sudah oke, apakah tidak gitu. Apakah bisnis saya oke, harus ada parameternya. Oke di angka sekian, nggak oke di angka sekian. Jadi yang ketiga ini adalah kemampuan finansial yang harus Anda pahami, ya. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah setelah finansial Anda kemudian memahami bagaimana memperlakukan uang itu ketika datang. Yang paling sangat saya dek banget gitu ya ketika mengikuti grounded leadership coaching ini adalah ilmu tentang kepemimpinan, ilmu tentang manusia, ilmu tentang bagaimana membuat orang bersedia bekerja untuk Anda. Bayangkan ya, Anda pebisnis, Anda business owner, lalu di tengah hiruk pikuk isu entrepreneurship, di tengah hiruk pikuk wacana entrepreneurship, apa yang membuat orang kemudian mau bekerja dengan Anda dari jam 8 sampai jam 5 sore? Apa yang membuat orang kemudian berkenan mau membersamai Anda dari jam 8 sampai jam 5 sore? Apalagi kita di UKM konon selalu mendapatkan SDM-SDM yang ya SDM ini pasar market. Yang bagus-bagus pasti mencari gaji terbaik, mencari fasilitas terbaik, mencari benefit terbaik, masuk besar, fresh graduate dengan gaji 7 8 juta, berkarir kemudian 10 12 juta dan 15 juta, dan UKM harus berhadapan, bisnis-bisnis kecil harus berhadapan dengan quote and quote. Saya sebetulnya tidak sanggup mengatakan mereka SDM sisa, tapi pada kenyataannya itulah yang dihadapi dengan UKM saat ini, ya. Kita akan eh, kemudian kita hanya akan mampu, ya. Saya nggak enak juga ngomong hanya akan mampu, tetapi yang ada di pasar UKM sekarang adalah SDM SDM yang memang hanya mampu memilih UKM sebagai jalan karirnya, hanya UKM yang mau menerima karena segitulah yang UKM bisa bayar, misalnya begitu. Lalu bagaimana kemudian Anda mampu membangun manusianya? Bagaimana Anda membuatnya unable to act? Bagaimana Anda, kalau Coach Fahmi mengajarkan kepada saya, unable to act, Randy. Kamu harus membuat SDM kamu itu bisa melakukan sesuatu. Kamu harus membuat dia mampu. Itu berkali-kali Coach Fahmi mendidik saya untuk bangun organisasi. Kamu harus bisa membuat orang-orang di organisasimu mampu. Kamu harus bisa membuat orang-orang di organisasimu itu kuat. Kamu apapun yang Allah sediakan sama kamu, apapun yang pasar sediakan sama kamu, ya itu yang kamu harus develop. Jadi luar biasa sekali keterampilannya, ya, keterampilan untuk memahami cara kerja berpikir manusia.
apa yang membuat mereka mau bekerja, apa yang membuat mereka mau bergerak, apa yang membuat mereka mau loyal, apa yang membuat mereka kemudian mau terus-menerus membersamai Anda. Hal itu luar biasa sekali. Hal itu adalah benar-benar apa ya? Benar-benar kemampuan yang harus Anda fahami. Dan yang kelima, setelah pengetahuan finansial, pengetahuan tentang kemampuan kemampuan memimpin, lalu yang kelima adalah kemampuan untuk kemudian menggambar masa depan, kemampuan untuk kemudian frame the conversation of the future. Jadi adanya Tesla, ya Coach Fahmi selalu mengangkat contoh ini, adanya Tesla ketika seorang Elon Musk itu kemudian berpikir tentang, ya sudah, mobil nggak usah pakai supir ke depannya, nanti mereka juga nggak perlu bahan bakarnya gas, bahan bakarnya hidrokarbon, cukup pakai listrik. Hari ini kita menemukan banyak platform pendidikan online, ya. Bagaimana mereka bisa frame the conversation, bagaimana billionaire coach yang digagas oleh DWK Prayoga menggagas online coaching, online course, mahir copywriting, diikuti Melek Finansial, diikuti Sekolah Bisnis Doko di Kartika. Ternyata tadi malam sekelas Oxford, Cambridge ternyata juga membuka online course secara gratis gitu ya. Bagaimana kemudian dunia berubah begitu 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 dahsyat ya, karena ada kemampuan bisnis untuk melihat masa depan, kemampuan bisnis untuk kemudian mengantisipasi perubahan-perubahan ketika memang bisnisnya sudah mulai stabil. Dan masih banyak lagi pengetahuan-pengetahuan dan disiplin ilmu yang harus kita kuasai. Bagaimana kita membangun kedisiplinan eksekusi dalam bisnis, bagaimana kita membangun panel-panel kontrol dalam bisnis, bagaimana kita membangun budaya kerja, bagaimana kita mengimplant culture ke dalam organisasi kita, bagaimana kita bisa memastikan organisasi kita bisa fit adat atau tiada diri kita. Ini memang benar-benar tantangan yang luar biasa. Nah, sehingga kawan-kawan sekalian, sebelum saya masuk sesi pertanyaan ya, sekali lagi tidak bisa, sekali lagi ini pelan-pelan saya berbicara, tidak bisa pada saat kita menjadi UKM ya, menjalani bisnis di skala UKM atau menjalani bisnis organisasi kita. Kalau kita sebut UKM kadang-kadang, wah, usaha kecil Mas. Oke lah, pada saat kita menjalani bisnis kita, tidak bisa kita belajar itu sisa ya. Belajarnya cuma weekend gitu ya. Belajar bisnis weekend, lalu kemudian tidak terskema dengan baik gitu, lalu kemudian relatif seminar ke seminar Anda cuma mendapatkan pengetahuan yang relatif sama. Beberapa tempat saya lihat berputar-putar di memotivasi untuk melangkah startup, tapi kemudian skill finansial pernah dibahas. Beberapa tempat muter-muter tentang packaging, tapi kemudian operasional tidak pernah dibahas. Dan jarang yang kemudian membahas tentang manajemen SDM secara seksama di seminar-seminar UKM setiap Sabtu. Jadi nggak bisa kita belajar 2 jam, 1,5 jam. Dan saya juga pun tidak bisa memfatwa diri saya, oke, saya sudah 5 hari belajar di Malang, grounded business coaching, total sudah 10 hari, sudah kelar. Nggak bisa. Saya harus belajar setiap malam. Saya sebagai pemimpin bisnis di Kekebusana, excellent operator di Kekebusana, kata Coach Fahmi begitu, excellent operator di Kekebusana. Dan saya memimpin sebagai CEO di level senior, berarti di dalam lapis manajemen, berarti saya harus terus-menerus membangun pengetahuan dan membangun kapasitas diri saya untuk memimpin organisasi ini ke jalan yang penuh kemelesatan. Ya, jadi itu yang saya ingin transfer malam ini. Bukan bermaksud nakut-nakutin supaya Anda nggak melangkah bisnis, tapi saya ingin Anda bijak melihat ini makhluk apa gitu loh. Bisnis ini, sorry, pegel. Jadi saya ingin Anda kemudian memahami bahwa harusnya bisnis ini itu tentang apa gitu loh. Jadi bisnis ini sebetulnya dimensinya seperti apa? Apa yang kemudian Anda harus siapkan di bisnis ini. Jadi nggak sembarangan gitu ya, nggak tiba-tiba
Anda merasa bahwa semuanya mudah, tinggal jalan, tinggal tinggal eksekusi, santai dan seterusnya. Saya rasa nggak begitu gitu. Nah, maka dari itu, mari, ayo, kawan-kawan yang ada di sini, kalau misalnya mau bertanya, saya geser kolom komennya, ya. Saya coba geser kolom komennya. Oke, nyimak, 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 nyimak. Selamat malam Kang Randy, Eko Agus, Aditya, Stamina 711 nih Om Bilal. Kang besok live. Oke ya. Kang besok kalau mau live umumin dulu. Oke. Hadir, hadir Bekasi, nyimak langsung Lombok. Silakan kalau ada pertanyaan. Eh silakan kalau ada pertanyaan. Ini masih jam 22.38. Rencana saya selesai jam 23. Risiska, Kang kalau mau bisnis dan bermitra gimana sebaiknya Kang? Baru memulai tapi udah ada kontraksi. Yang memutuskan sebaiknya siapa? Saya hanya bermitra dengan satu teman. Maksudnya apa ya? Gini kawan-kawan, konsep dari bermitra adalah bermitralah ketika memang Anda butuh bermitra dengan orang lain gitu ya. Jadi silakan Anda bermitra kalau memang menurut Anda bermitra dengan dia itu menguntungkan bagi bisnis Anda dan melengkapi diri Anda. Oke, saya punya baju keke, dia punya ruko nggak dipakai. Mari kita bermitra, aku jualan di ruko kamu, kita bagi hasil. Barangnya dari aku, rukonya dari kamu. Nah ini bermitranya jadi masuk akal. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak apa ya nggak bener dalam dalam konsep bermitra ini. Nah kita kadang-kadang bermitra cuma pengen rame aja. Oh rame, supaya supaya enak. Nah ini jadi kacau. Ya Mbak Siska begitu jawaban saya ya. Oke, terima kasih Zainal Mutakin, Mbak Dianing, Agen Keke, terima kasih. Lalu kemudian sahabat-sahabat banyak yang menyimak di sini, alhamdulillah ya. Batam, Bandung hadir. Nonton aja 7 blok bisnisnya Kang Randy. Oh terima kasih Ade. Ini berarti kawan-kawan di SBDKK. Putus-putus nonton rekamannya aja. Oke, thank you. Terima kasih. Nggak apa-apa, it's okay kalau nonton rekamannya aja. Di Malang sampai kapan? Sampai besok. Saya besok ngisi di Malang. Silakan kawan-kawan lihat lini masa saya di kafe mana gitu saya lupa. Anak-anak Yubi Malang ngumpul. Dari Kuala Lumpur, terima kasih. Ini Ubud bro, kok beda? Bukan Ubud, Ijen Suite. Jadi saya kehabisan kamar di Ubud dari Jumat ke Sabtu. Jadi saya satu kamar sama Ayah Farid, owner Keke di Ijen. Ya, saya kehabisan kamar. Jadi ini kamarnya numpang. Ya. Oke, nyimak, nyimak, nyimak lagi nonton. Kang Randy Saputra, bolehlah nomor WA-nya pengen berguru. Berguru sama saya ke sekolah bisnis duakodikartika.com. Anda bisa akses 51 episode saya, episode bisnis di duakodikartika.com. Anda bisa belajar di sana full ya. Bisnisnya apa Mas Randy? Saya memimpin Keke Busana, Keke Group sebagai CEO. Saya owner dari Inspira Pictures, PH sedang buat film. Saya juga owner dari platform bisnis SBDKK, Sekolah Bisnis Dua Kodi Kartika. Saya juga sedang membangun Semangat Langit Corporation dengan Transvision. Jadi kurang lebih ada 4 unit bisnis yang kita handling. Sukris Salim Harahap, cara enable to act SDM Kang. Provide what your people need ya. Mas Sukris, provide your people need. Itu cara Anda paling efektif untuk kemudian enable to act gitu loh. Brother, kamu jualan dong online yang bener lah. Gimana dia mau jualan online kalau misalnya Anda nggak kasih gadgetnya, Anda nggak kasih jaringan internetnya, Anda juga nggak didik dia gimana cara jualan onlinenya, Anda nggak bisa enable to act. Gimana orang mau act jualan kalau Anda nggak provide kan gitu. Saya sebagai CEO Keke, Bunda paham sekali bahwa saya memang harus dibuat mampu. Apa yang Randy butuhkan, apa yang komisaris, para owner Keke, ayah dan bunda selalu berpikir ke saya, apa yang kira-kira Randy butuhkan, berapa budget yang harus diberikan untuk kemudian mentenagai dia marketing, fasilitas apa yang kemudian dia butuhkan, tim seperti apa yang kemudian dia harus bentuk, berapa budgetnya, semuanya membuat kita berdaya gitu.
Jadi kesalahan para pebisnis adalah asal nyuruh tanpa kemudian mampu orang gitu loh. Anda nyuruh-nyuruh aja. Itu gitu kan. Tapi kemudian Anda nggak unable to act gitu. Anda nggak mau investasi. Anda lihat bagaimana kekebusannya mau investasi ke manusianya gitu ya. Nanti ada sekitar 8-12 orang tim belajar di Malang selama 3 hari gitu. Udah kita pancang. Kita juga sering ngantar orang ke people untuk ikut pelatihan. Kita juga Saya selalu bicara di grup WA koordinasi kekebusana. Talk to me everything. Talk to me about your obstacle. Katakan saya tentang hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. I will support you. Itu berkali-kali saya katakan gitu loh di grup. Jangan diem aja. Ngomong kalau misalnya harus dimampukan. Apa masalah yang terjadi di lapangan? Talk to me. Ayo kita selesaikan. Ayo kita overcome gitu. Jadi saya selalu berpikir bahwa tidak ada manusia yang tidak bisa. Yang ada manusia yang disable, ya. Disable because what? Ya, disable karena mereka nggak dikasih facility, mereka nggak dikasih kompetensi, mereka dicuekin gitu. Mereka nggak disayang, nggak diperhatikan, macem-macem, gitu ya. Sukris, thank you. Minta izin videonya di-download terus di-upload YouTube buat edukasi. Silakan Abu Hanif. Kuliah live saya yang di sini mau diupload ke YouTube silakan. Akun-akun silakan. Yang restricted adalah di duakodikartika.com. Kalau yang live saya memang dedikasikan sepekan sekali untuk umat. Jadi silakan saja di jam-jam di mana saya bisa santai dan kemudian bisa berbagi. Ini juga jam 10 malam toh gitu kan. Ya saya akan berbagi gitu. Ade Radian Syahnaz. Kang, bagaimana menyatukan visi kita dengan tim kita agar semuanya tergerak demi kemajuan organisasi? Share your inspired vision, itu kata Coach Fahmi. Share your inspired vision. Jadi aligning people to your vision. Nah, jadi kemampuan yang harus Anda bangun dalam kepemimpinan adalah membangun orang untuk kemudian paham tentang apa yang sebetulnya kamu mau lakukan gitu loh. Ya, tadi malam saya nulis panjang CEO script ya, CEO script tentang Keke ya. Apa yang Keke hadapi, kenapa Keke mengalami ini, mengalami itu, mengapa kita harus berubah bla 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 bla. Itu saya tulis panjang gitu loh. Berparagraf-paragraf saya upload di grup Keke People. Ya begitulah kita nge-share mimpi dan share vision itu nggak bisa satu kalimat. Kita akan menjadi single sentence. Ya, orang harus bisa merangkumnya dalam single sentence, tapi kemudian komunikasinya menurut saya harus dilakukan berhari-hari gitu loh. Harus dilakukan periodik, harus dilakukan terus-menerus, continue. Anda nggak bisa share vision itu cuma sekali. Ya, share vision ke tim, Anda cuma share vision sekali ucap sudah nggak bisa. Anda harus pahami, Anda harus bawa orang kemudian untuk memahami apa isi hati Anda. So talk to them gitu loh. Bicara sama mereka baik-baik, ajak tim itu merasakan energi Anda. Kalau Anda mau, oke, saya mau. Coach Fahmi nih, ini Coach Fahmi maksa saya, akhirnya saya nurut juga. Anda mau maju ke 10 juta pieces, 100 juta pieces terjual, ya ajak tim Anda untuk berpikir, gimana ya 10 juta pieces gitu, bagaimana bentuk toko agen saya gitu dengan Jabodetabek 25 juta populasi yang sudah fit, jaringan distribusinya, dengan Jawa yang sekitar 150 juta, bagaimana saya penetrasinya ya kira-kira gitu. Jadi uh, Anda harus ungkapkan sama tim. Saya selalu mengungkapkan itu ya, dan saya orangnya selalu memulai dari why. Ini mesin kecerdasan saya orang orang intuiting, ENTJ, iya, extrovert, intuiting, T-nya thinking, J-nya judging. Jadi saya orang yang kemudian sangat kuat dalam membangun makna-makna. Sehingga ketika saya mau masuk dalam perfilman, saya bilang ini why kita harus masuk ke industri film. Kenapa kita harus memfilmkan owner? Mengapa kita harus berbicara tentang visi kita, value kita, kekekehan kita. Ketika tadi saya berbincang dengan owner tentang makna lalu bagaimana kita penetrasi pasar, saya berbicara tentang kenapa kita eh,
enggak feel dengan ya dengan keglamoran fashion. Kita akan masuk pendekatan dengan parenting, dengan isu-isu keluarga, dengan isu-isu rumah tangga. Kita ingin hadir lebih dekat dengan ibu-ibu yang memang peduli dengan rumah tangganya, bukan rasanya kemudian kita akan memilih segmentasi pasar memang ibu-ibu dan para suami yang kemudian hatinya ke keluarganya gitu. Ingin cantik, yes, tapi kami ingin membangun ikatan emosional brand yang memang ke keluarga. Jadi adik begitu. Dwi, saya punya bisnis dengan konsep pemasaran dengan cara buka distributor Arya dan Kagenan. Bagaimana cara maintenance mereka agar tetap solid karena sudah luas di seluruh Indonesia. Jadi Dwi, saya berkali-kali begini ya tentang konsep Kagenan. Saya cek dulu jam berapa ini. Oke, masih aman. Jam 22.48, baterai saya juga masih oke. Dwi, pertama-tama harus tanya dulu kenapa pakai agen dan distributor itu dulu ya. Ya, Keke memilih itu karena memang itu pilihan kami, keputusan di tahun 2006. Kami memakai agen distributor dan bagi Keke itu yang efektif. Tapi saya ingin challenge Dwi Handini. Coba ditanya lagi. Adakah kanal distribusi yang lebih efektif dari sekedar mitra dan distributor? Itu Dwi harus pikirkan ya. Dwi Handini harus benar-benar memikirkan hal itu. Karena itu perlu kita tanya ya, perlu kita tanya, perlu kita challenge tentang kanal. Kalau memang sudah diputuskan yes, baru nanti kita berlanjut gitu. Sekarang klimis nggak juga. Kang mau nanya caranya kita bangun SDM yang berkualitas. Ya bangunlah SD enable to act gitu ya. Lengkapi SDM Anda, didik SDM Anda gitu. Mas Agung harus rela, harus mendedikasikan waktu. Models the way ya, berikan contoh, giving example, berikan contoh. Berikan bagaimana caranya menjalankannya gitu, contohkan gitu ya. Kang punya pengalaman nggak jelasin pajak buat UKM. Saya nggak ahli di pajak, takut salah menjelaskan. Anda bisa cari source yang lain. Kang, presentase biaya operasional yang paling ideal menurut Kang Randy, ya beda-beda. Tiap bis model beda-beda. Ada yang 95% udah bagus banget. Ada yang 50%. Ada yang nggak pakai biaya juga ada. Yang 5% biayanya, 7% ada juga gitu. Biayanya cuma sekali, kesananya profit terus. Jadi tergantung bis modelnya apa mas. Gitu loh. Rahmat Hidayatullah. Gimana mentalitas bisnis biar istiqomah Kang? Ya bisnisnya harus jalan. Ya bisnisnya harus continue. Saya ingin masuk pada realitas apa ya? Realitas kehidupan. Ya kita nggak banyak ya, kemarin saya ada ngepost tentang pilihan hidup lalu kemudian seseorang ngomong, Kang dari bisnis akhirnya suami saya memilih untuk kemudian jadi karyawan lagi. Kenapa nggak jadi istiqomah ya? Karena nggak ada hasilnya gitu loh. Anda sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, Anda jalanin bisnis, nggak ada hasilnya. Ya pasti jadi nggak istiqomah gitu loh. Pasti akhirnya ya udah deh, saya harus kerja dulu atau kayak apa. Makanya kalau Anda mau istiqomah bisnis, pastikan bisnis Anda get the result gitu aja. Ya makanya gimana ya? Saya bukannya sekarang jadi nggak spiritualis sih, enggak. Nanti juga mau punya tayangan religi di Januari, tapi saya menghindari lah bahasa-bahasa. Udahlah bisnis, bergerak saja, ya. Ya good. Ya saya juga nulis itu dulu-dulu, bisnis bergerak saja, biarkan hasil kemudian berbicara, tenang saja. Ya, bergerak saja. Insya Allah hasil itu tabungan positif. Itu bagus nasihatnya untuk orang-orang yang mau patah hatinya, patah perasaannya, patah asanya di bisnis. Tapi untuk Anda yang kemudian bisa berpikir lebih keras lagi setelah itu, oh kenapa kok nggak ada hasilnya ya? Kenapa orang beli ke yang lain? Kenapa orang nggak beli ke saya? Kenapa produk saya nggak diterima di pasar? Kenapa itu? Coba Anda coba tanya gitu loh. Makanya mati-matian saya ngomong, eh, bisnis bisa istiqomah ya kalau Anda memang bisnisnya jalan terus gitu. Bisnisnya menghasilkan terus, bisa membuat kehidupan Anda survive. Baru Anda bisa istiqomah. Kalau enggak pasti Anda pivot gitu. Pindah kuadran gitu, mencari hal yang udah deh apa dulu deh gitu. Karena ini realitas Mas ya.
Saya berbicara baik-baik kepada seluruh suami yang ada di muka bumi ini, terutama yang lagi nonton saya nih cowok-cowok, ya Anda harus support keluarga Anda kan, harus membiayai, harus mentenagai gitu. Para suami, para istri yang punya anak-anak, pemimpin keluarga Anda harus support, nggak bisa Anda ngomong, oh ya ya udah deh ini lagi nggak ada hasilnya, nggak bisa. Listrik harus dibayar gitu, pampers harus dibayar, susu anak-anak harus dibayar. Realistis lah, becoming realistic. So get the result, get the result, get the result. Proses bagus, ngomongin proses membesarkan hati. Wah yang penting proses Kang, yang penting proses. Ini kan prosesnya harus kita hargai, ada tabungan positif dan segala macam. Iya, oke, saya percaya itu semuanya proses, tapi ya nggak bisa gitu juga. Lo proses kalau misalnya kontrakannya nggak bisa dibayar, ya keluar juga dari kontrakannya mamen gitu. Proses kalau misalnya anda nggak bisa membiayai anak istri anda nggak bisa menghibur anak istri anda. "Ah, mama umi aku udah berproses gitu." Jadi becoming realistic lah. Aduh, gitu ya. Ya saya susah nih ngomongnya nih. Bagaimana pendapat Kang Eri ini tentang perbankan? Ya perbankan gitu. Orang nabung dan uangnya digerakkan, kemudian uangnya memang digerakkan untuk membiayai bisnis orang lain gitu yang ngutang. Itu kan memang perbankan begitu gitu. Jadi ya sudah gitu. Saya nggak mau masuk isu rasmani dan sebagainya. Kang, bagaimana cara mengetahui potensi diri? Ya paksa diri Anda masuk ke zona-zona yang memang itu membuat keluar. Apa yang membuat Anda bisa berlari kencang? Ya ketemu anjing gitu, dikejar gitu. Apa yang membuat Anda bisa ngerti survival? Ya kemudian ya Anda masuk hutan gitu loh. Lalu kemudian bertahan, nggak ada sumber makanan, nggak ada Indomaret, nggak ada McD. Jadi keluar potensi-potensinya. Jadi gimana supaya potensi-potensi keluar? Challenge yourself gitu. Tantang diri Anda apalagi masih muda. Ambil peran-peran yang besar ya. Jam 8 sampai jam 5 sore kerja. Malam hari kawan-kawan sekalian Anda bisa lakukan banyak hal. Nulislah gitu. Masih kuat apa tulis, baca buku, tantang, ambil peran-peran yang besar di masyarakat. Kontribusi maksimal ke masyarakat apa? Jangan menikmati gitu loh, jangan menikmati nggak ada karya gitu, jangan gitu. Saya bisa kawan-kawan sekalian, saya memutuskan, saya sangat bisa menerima salari di Kekebusana, menerima insentif pertumbuhan, saya sangat bisa, dan membuat operasional yang membuat diri saya biasa-biasa aja, itu sangat bisa. Ya sudah, nggak usah bikin program yang macam-macam, nggak usah bikin sekolah agen, nggak usah bikin visit agen, nggak usah belajar ke Coach Fahmi, nggak usah melakukan scale up, nggak usah melakukan perbesaran, nggak usah bikin tambah varian, nggak usah, enak hidup gitu loh. Gaji terima gitu kan, insentif terima gitu, cuma nggak keluar potensi Anda kawan-kawan sekalian. Gimana? Memalukan menurut saya. Maka gimana cara mengetahui potensi Sudarmoyo Moy gitu? Ambil peran-peran yang besar di masyarakat. Ambil peran-peran yang besar gitu. Saya bersyukur sekali 30 tahun jadi CEO Kekebusan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengamanahi komisaris percaya. Ada kesempatan di transvision, ambil gitu loh. Ambil kesempatan bikin program religi TV, udah nggak usah banyak pikiran ratingnya mau kayak apa, yang nggak usah banyak pikiran, biasa-biasa aja gitu loh. Nggak usah terlalu ya gimana gitu ya. Udah ambil. Mau terus nanti episodenya jalan, saya kontrak baru 9 episode kali 2 18 episode, sudah syuting jadwal Desember dan Januari, tapi kemudian ambil peran-peran yang besar di masyarakat. Ayah nggak apa-apa aku kuliah online ya, nggak apa-apa ya. Jadi gitu, ambil peran-peran yang besar di masyarakat, paksa potensi Anda keluar gitu, paksa, siksa aja diri Anda. Siksa aja diri Anda. Saya termasuk yang ya bergabung pada organisasi bisnis yang memang memaksa potensi Anda keluar gitulah. Yang apa ya, yang memberikan Anda tantangan gitu. Nah, saya di Kekebusana ditantang macam-macam. Bisa nggak ini? Bisa nggak itu? Bisa nggak segala macam? Tantang terus. Challenge the process. Tantang terus diri Anda ya gitu. Paksa supaya keluar gitu ya. Perbankan atau investor? Saya nggak jawab, Kang. Owner bisnis seperti apa yang patut diperjuangkan oleh pegawainya? Ya, owner bisnis seperti apa? Menurut saya gini,
hanya baskom yang bisa menampung gelas. Hanya bak mandi yang bisa menampung baskom. Dan bak mandi itu kalau kita lempar ke danau, dia cukup. Jadi owner yang kemudian layak diperjuangkan ya mimpinya besar gitu loh. Owner yang ingin membangun organisasi bisnis untuk hal yang lebih besar, bukan sekedar untuk kehidupan pribadi dan personalnya. Apa yang membuat saya bergabung di Keke Januari 2014? Karena saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Bunda Tika dan Ayah Farid secara kehidupan sudah selesai. Rumah, anak, sekolah sudah selesai. Dan mereka berdua punya mimpi lebih besar daripada itu. Keke punya mimpi lebih besar untuk menjadi leader fashion, ya, yang memberikan manfaat, yang kemudian berkontribusi pada umat. Dan itu sampai perasaannya ke saya. Terbukti bagaimana mereka berdua menginvestasikan banyak hal. Menginvestasikan banyak hal ke edukasi. Menginvestasikan banyak hal untuk membangun agen-agen. Ini bukan tentang jualan keke bro, ya. Kami di Keke Group itu jualannya kanal distribusi. Saya keliling ke toko-toko agen yang salesnya 150 juta, 50 juta. Ini tentang hidup ibu-ibu nih. Ibu-ibu UKM yang ngeteng menjual keke sampai 40 kali cicilan di sebuah kampung. Jadi kami ini tumbuh bersama UKM-UKM ibu-ibu dan kami menopang supply produksi mereka. Ibu-ibu yang jualan baju di ruang tamu 150 juta per tahun, 50 juta per tahun, ada juga yang 800 juta per tahun. Kami support. Dan saya harus serius gitu loh. Dan ini mimpinya besar. Sekarang baru 400 500 titik agen. Bagaimana kalau jadi 3.000 titik agen? Bagaimana kalau jadi 5.000 titik agen? Ini tentang menghadirkan kesempatan ekonomi, menghadirkan kesempatan pertambahan nilai di masyarakat gitu dengan adanya ke grup. Kami berpikir tentang ASEAN yang 600 juta populasi. Kami berpikir tentang Cina yang 1,2 miliar populasi. Kami berpikir masuk pasar Amerika. Kami berpikir dan akhirnya menurut saya ini pantas dibela, ya. Saya pantas ada di sini dan saya pantas membela perusahaan ini atas mimpinya yang besar. Ini yang saya rasakan gitu loh. Ya begitu. Maka ketika Anda jadi business owner, besarkan mimpi Anda bukan cuma untuk diri Anda gitu. Hei, coba Anda rasain ya. Ada 15 orang bekerja dalam kantor Anda, lalu kemudian niat Anda adalah untuk kehidupan Anda secara pribadi, secara personal menyelesaikan masalah Anda. Gimana ini? Yang harus Anda pikirkan besar gitu loh. Gimana 15 orang ini kemudian bisa layak hidup, bisa hidup nyaman. Tadi malam saya nulis CEO script panjang-panjang. Saya meyakini bahwa setiap Keke people menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, gaji yang terus bertumbuh, anak-anak sehat, keluarga yang bahagia, dan jadikan Keke ini menjadi platform kehidupan Anda bersama-sama untuk kehidupan itu. Dan itu semua bisa terjadi kalau misalnya Keke tumbuh, maka tumbuhlah bersama. Saya memancang misi ini bukan tentang Randy Saputra, bukan tentang Bunda Eka Kartika. Di Keke People saya berbicara tentang semua pihak, semua orang yang terlibat, ya. Bahwa visi kami besar untuk teman-teman, ya. Untuk Keke People, hati kami bersama Keke People. Begitu, ya. Video kalau kirim di YouTube jangan dipotong-potong biar jelas. Mas Julen itu potongan dari 2kodekartika.com. Kalau Mas Julen mau lengkapnya masuk ke 2kodekartika.com ya. Terima kasih. Tom McAfee watching. Terima kasih Coach Tom, guru saya luar biasa. Tom McAfee, bagus program Business Mastery-nya ya, luar biasa. Kang tanya apa tanda-tandanya waktunya kita inovasi atau launching produk baru, Kang? Terus ada perhitungan tentang amannya stok nggak sih, Kang? Biar ada perhitungan launch produk baru, terutama bidang fashion. Oke. Kalau di Keke kami punya 3 hal sekarang ya. Long life product. Jadi memang produknya jangka panjang, limited, terbatas. Kami agresif sekali, 1 bulan bisa puluhan model gitu. Dan kami kalau habis orang minta repeat nggak kami buat. Ya, kami memang limited fashion gitu. Kami elaborasi modelnya memang agresif. Yang ketiga, lots of color ya. Lots of color, banyak warna.
Jadi pertanyaannya, produk baru tergantung bisnis modelnya. Kalau Anda jual herbal dan orang kemudian makan herbal itu berulang, maka produk baru atau inovasi itu layak kita bangun ketika nampaknya pasar bisa nyerap lagi deh. Saya sekarang bangun sekolah bisnis duokodikardika.com. Banyak kawan-kawan nanya, Kang bikin SOP gimana gini-gini. Lalu ketemu Pak Lukman yang ahli SOP. Pak Lukman owner LSC Herbal. Lalu saya bilang, Pak Lukman kita buat kursus SOP. Ayo, ayo, ayo. Dan kemudian jadi kursus SOP gitu. Oh, berarti saya berinovasi. Ketika memang ada kebutuhan pasar, berinovasi lagi bikin produk baru. Kalau dikeke, berinovasi terus tanpa henti karena memang bisnis modelnya demikian. Nah, kalau Anda adalah produk yang memang kalau Anda adalah produk yang memang kalau Anda adalah produk yang memang dipakai berulang-ulang, ya kapan berinovasi lagi? Bisa dilihat ketika memang pasarnya sudah jenuh gitu, butuh penetrasi pasar yang baru, atau kemudian Anda merasa bahwa pasar membutuhkan hal yang lain, maka kasih produk yang lain gitu. Kang, saya baru mulai produksi sendiri. Barangnya pembalut kain wanita, punya agen 13 aktif, masih ragu. Masya Allah, panjang banget. Oh, masih ragu dalam menentukan harga agen ke ecernya. Takut laba agen kurang besar karena lihat kalau baju biasa 30%. Saya nggak pakai diskon. Persentase langsung saya nggak pakai diskon persentase tapi langsung harga agen sekian. Oke, saya ngerti. Ecer sekian, tahu-tahu. Laba agen ke ecer rata-rata 5 ribuan lah. Konsumen satu orang biasanya akan beli barang minimal 2-3 pieces. Harga ecer barang 13-25 ribu tergantung tipe. Dari sini ada yang salahkah dalam penentuan harga? Saya minta masukan mengelola agen dan menambah agen biar lebih banyak. Mbak Nila Arifa, ini pertanyaan yang berulang-ulang ya ke saya ya. Saya titip pesan sama Dimas Abdul Haris, manajer produksi SBDKK, untuk kemudian menyediakan topik khusus tentang manajemen agen ini di episode Sekolah Bisnis duokodikardika.com. Tapi saya jawab sederhana begini Mbak. Yang pertama, agen hanya akan awet kalau misalnya produk Anda memang diminta pasar. Ya. Saya menemukan di toko-toko busana muslim ya, brandnya menjanjikan dikasih ini dikasih itu. Agen-agen saya ngejar pembelian ke brand mereka, ternyata malah produknya numpuk, nggak kejual, malah jadi masalah. Banyak di antara mereka yang sudah merencanakan nggak mau ngambil lagi. Nah, maka dari itu tidak pernah mentargetkan, memaksakan ya. Kami ingin target itu memang karena naturally dari demand pasar dan pergerakan agen. Nah, maka saya benar-benar tentang agen ini, pastikan memang produk Anda laku gitu loh. Gitu. Toko-toko busana muslim tuh saya tanya toko-toko agen saya ketika visit di toko agen di toko-toko agen ya, sudah 6 kota yang saya datangi, 6 area yang saya datangi. Saya nggak nanya, Bu, jualannya berapa? Bu, jualan yang lebih banyak lagi. Enggak, saya tanya, Bu, ini tarikan demand kekenya ada nggak gitu. Kemarin berhasil jual berapa? Sulit nggak? Retail atau reseller? Saya tanyakan itu. Saya ngecek apakah market menarik produk saya atau tidak gitu loh. Nah, makanya waktu kita berpikir tentang agen, jangan mikir agennya. Agen itu hidup kalau produk Anda jalan. Lah, kalau produknya nggak jalan gitu. Makanya di challenge terus gitu. Apa alasan orang beli pembalut wanita kain gitu? Apa yang membuat orang kemudian mau memakai itu, tidak memakai yang lain gitu? Apa value-nya? Apa edukasinya? Kan tanya terus. Kalau produknya oke, jalan terus gitu. Makanya saya ke teman-teman yang bertanggung jawab pada pengembangan produk saya selalu bilang, sudah kita bikin aja yang memang market mau gitu kan, sederhana saja gitu. Ayo kita bikin yang market mau. Kalau kita bikin produk yang market mau, kita listen to the market carefully, mendengarkan market itu carefully. Kalau kata guru saya Coach Fahmi, attentively gitu, dengan baik gitu, maka kita akan mengerti dia butuh apa gitu. Kita akan mengerti dia butuh apa. Jadi ya sudahlah.
Begitu ya Mbak. Nah, penentuan harganya benar atau enggak? Mbak, selama Anda menentukan harga berapa aja nggak ada yang salah sebetulnya. Selama memang ada transaksinya gitu loh. Mau harga berapa aja gitu. Oke, Mbak. Mau dikasih 5.000 kayak mau dikasih 3.000 kayak orang mau beli transaksi ada hasil jalan, Mbak. Nah, makanya perlu dicoba, nggak ada salah benar ya. Bisnis coach, mentor, atau siapapun yang mengedukasi bisnis itu bukan dewa yang bisa ditanyai analisis salah benar tentang bisnis Anda. Oh, nggak bisa, Mbak. Nggak bisa begitu. Lia hadir. Isanul Kolbi. Saya punya sekitar 810 UKM asnaf zakat binaan yang harus bisa bertumbuh dan menjadi muzaki. Kadang jadi baper saya belum ada bisnis. Sudah saya bikin BMC, bisnis model canvas, tapi baru sebatas ide, ide dan ide. Ada saran? Oke, Mas Isanul. Semoga Allah Subhanahu wa taala eh benar-benar memberikan Mas Isanul ini perhitungan niat yang baik ya, balasan niat yang baik. Mas Isanul sarannya sudah baik sekali begini. Saya sangat menghargai sahabat-sahabat yang memutuskan filantropi. Ya, saya sangat menghargai dan saya juga tidak mau memvonis apa-apa ketika memang pilihan hidup mereka itu. Ya, saya punya sahabat yang memang memutuskan untuk membangun yayasan, eh, dan kemudian jalan itu sungguh terjal dan membuat mereka harus berusaha luar biasa. Saya salut dan saya tidak bisa begitu ya. Saya akhirnya berbisnis dan mencari profit. Nah, artinya ketika memang jalannya seperti itu ya tidak usah baper, Mas. Kalau memang itu adalah jalan pilihan Mas Ihsanul, nah tinggal bagaimana. Saya belajar dari Coach Fahmi, hanya yang kuat yang bisa menguatkan. Hanya yang lapang yang bisa melapangkan yang sempit ya. Hanya baja yang bisa menempa besi. Hanya yang tinggi yang bisa meninggikan. Maka dari itu, Mas Isanul, saran saya ke Malang ngobrolin itu 800 UKM Asnaf Binan Zakat ke Coach Fahmi. Karena saya sama Coach Fahmi nggak boleh lagi manggung-manggung. Kata Coach Fahmi, Randy udah kuliah live aja sama syuting di SBDKK. Nggak usah kebanyakan manggung-manggung. Nggak usah kebanyakan ngadirin undangan, jadi konsultan ini itu. Fokus saja sama bangun kekeknya, tunjukkan backstage-nya. Bangun organisasi yang kuat, bangun kekeknya, tunjukkan kalau misalnya keke bisa berdampak. Tadi ada undangan ke Palembang, undangan kemana-kemana. Dedikasi saya hanya seminggu sekali saja. Bahkan mungkin tahun depan saya pertimbangkan apakah seminggu sekali ada atau tidak ya. Jadi begitu Mas. Ya Mas Isanul, temui Coach Fahmi. Kalau Coach Fahmi udah mantep ya. Coach Fahmi owner Qualita Group di Malang, owner Magista Group. Beliau berusia 50 tahun. Coach Fahmi itu sudah terbukti proven membangun bisnis. Owner ayam pakuan di Sigura-gura. Kita bisa merasakan bisnisnya. Punya kamar kos-kosan 100 pintu di sebelah ayam pakuannya. Ngeri banget. Orang yang sudah selesai dengan hidupnya dan sekarang mendedikasikan diri untuk membangun UKM. Jadi saran saya belajarnya ke Coach Fahmi. Kalau Coach Fahmi nonton video ini, ya mudah-mudahan beliau berkenan. Ya temuilah Coach Fahmi, penuhilah grounded business coachingnya. Beliau juga punya banyak layanan untuk UKM. Saran saya mesti ke Malang Mas Isanul. Ya, thank you. Kang, saya agen ice cream, gimana cara ngalahin harga yang lebih murah dari agen ice cream yang lain? Kalau saya turun harga pasti ada yang lebih murah lagi. Ya, Mas Bara Kartika Yuda, ya jangan perang harga, Mas. Jangan tyranny of or. Kalau saya turunin laku, cuma pasti ada yang turun lagi. Kalau saya naikin nggak ada yang beli. Gimana caranya greatness of N, harganya kompetitif dan Anda untung dan laku gitu. Gimana caranya? Ya itulah kita kan.
di bisnis ini pusingnya. Ya saya juga pusing gitu kan. Sama lah kita pusingnya. Ayo kita cari caranya. Gitu ya. Ayo kita cari caranya. Nambah benefit emosinya. Ya. Perbaiki kanalnya. Oke, orang lebih murah tapi es krimnya nggak lengkap. Kita lebih lengkap. Gitu-gitu loh. Orang lebih murah tapi nggak pakai senyum, sedangkan kita pakai senyum. Orang lebih murah tapi waktu beli nggak sebut nama, kita sebut nama gitu. Ini pertarungan bisnis, Mas. Anda harus lebih engage lagi ke pasar. Making engagement ke pasar. Anda harus lakukan itu gitu ya. Produk saya makanan frozen food, memilih distributor kairan untuk bisa menjangkau pasar langsung ke pintu-pintu rumah dengan maksud efisiensi distribusi produk. Yang ditanyain apa? Teh Lela, LSE, jempolnya banyak banget. Bisnis saya di perkebunan, Kang. Mohon masukannya. Bagaimana meyakinkan partner bisnis untuk yakin dengan apa yang kita jalankan sehingga bekerja sama dengan baik. Karena tantangannya tidak sedikit, apalagi anak muda memandang bisnis perkebunan atau pertanian itu nggak kekinian. Padahal potensial banget, jadi kadang susah cari partner yang sejalan. Mas Elgin, saran saya start small ya. Buktikan dulu kemampuan Anda, Mas Elgin. Jadi gini, jangan bikin orang kemudian loh kok saya nggak dipercaya gini-gini. Buktikan dulu, Mas. Buktikan dulu tentang cara kerjamu, working stylemu. Saya nggak ujuk-ujuk kemudian diamanahi oleh ke grup project film. Nggak ujuk-ujuk, Mas. Film ini miliaran rupiah investasinya. Nggak ujuk-ujuk begitu. Ya. Maka Mas Elgin, eh kenapa kemudian saya dipercaya jadi eksekutif produser? Karena memang 2 tahun di kekebusanan ini saya menunjukkan performa kerja memang yang fit gitu loh. Saya menunjukkan eh, bagaimana kami membuat film dokumenter dengan budget yang limited gitu. Bahkan sempat syuting di luar negeri di Melbourne. Saya menunjukkan kualitas-kualitas kerja gitu. Jadi start small. Nggak bikin film layar lebar dulu, bikin film dokumenter. Start small. Eh, Begitu. Ya. Thank you, Ayah. Ayah, tadi aku sebetulnya pesan aqua loh. Sudah nelpon resepsionis. Gak apa-apa nanti kalau datang ya. Apa? Aku tadi pesan aqua. Oke, maaf terputus. Kang, ada tips keluar dari cengkraman bank? Tidak. Ya lunasin aja ya. Lunasin aja sales yang benar. Pikirin income. Income stream. Jual asetnya aja lah. Jual asetnya aja. Keluar dari cengkraman bank itu. Kalau memang di banknya ada aset ya udah jual baik-baik aja. Yang penting Anda selamat gitu. Makasih ilmunya Kang, semoga bermanfaat. Faris nggak jawab. Pertanyaan apa tadi ya? Mas Randy, gimana memilih karyawan yang mau berjuang bersama? Ya open recruitment. Setelah itu kemudian saya ngelihat di interview ketika kita deal, benefit, kompensasi dan seterusnya, sedikit job on training, sedikit pengarahan culture. Kalau saya pengarahan culture kasih buku Doko di Kartika aja. Kasih buku Doko di Kartika. Ini baca, ini budaya kami, udah kelar gitu. Yang cocok baca dan akhirnya nyambung dan milik kerja dengan kita, alhamdulillah oke gitu ya. Probation 3 bulan. Rata-rata membersamai budaya kita. Setelah probation 3 bulan, lalu kami biasanya kontrak 1 tahun. Kami cek dulu dalam 1 tahun seperti apa. Kalau oke, naik ke karyawan tetap atau kontrak lagi nambah gitu ya. Kalau memang serasa nggak begitu perform. Begitu. Lebih efisien mana bikin franchise atau cari investor besar dalam strategi memperbesar usaha retail fashion? Mbak Nuril, menurut saya retail fashion bangun manajemen sendiri, pakai investor equity, itu yang saya yakini ya. Kalau franchise terkadang lepas manajemen gitu, kemudian dikerjakan oleh mitra. Ya nggak tahu, masing-masing brand punya masapnya masing-masing. Tapi kalau andai kata pun kami melangkah ke retail fashion, suatu saat nanti rasanya tidak begitu model bisnisnya. Mantap Om, we support you. Kang, mana yang merupakan need dasar antara
produk mie sayuran non MSG atau minuman beras kencur siap minum dalam botol. Jual aja keduanya, yang mana yang laku, nanti kelihatan. Nyimak Kang, jaringan tidak stabil jadi suara putus-putus. Oke, nonton recordednya. Kang mau tanya gimana cara membuat tim yang solid dalam sebuah pengembangan usaha, sedangkan saya baru memulai berbisnis yang omsetnya masih beberapa. Ya di awal-awal kalau ini gimana ya? Membangun tim solid pengembangan usaha, sedangkan saya baru memulai bisnis yang omsetnya belum beberapa gitu. Oh ya, aku dengar. Di awal-awal gini Mas, kalau kita di awal-awal, ya mau nggak mau kita ya frontliner juga, middle manager juga, ya senior manager juga. Kita berpikir tiga semesta itu tadi gitu loh. Semesta abstraksi, future, vision, konsep, semesta konsep. Lalu kemudian semesta eksekusi di tataran kedua, dan tataran frontline-nya semesta hasil. Tadi saya baru belajar tuh, ya. Senior manager berpikir konsep, middle manager berpikir how to execute konsep to field, lapangan, dan yang terakhir di lapangan itu adalah hasil, frontline. Yang nerima uang adalah agen-agen kami, toko-toko agen kami, kasir, dan itu frontline. Jadi di awal-awal itu menurut saya value bisnisnya dulu yang dikuatin. Maksudnya value produknya dulu gitu. Karena kalau misalnya langsung jump to tim solid, rasanya jadi terlalu jauh gitu. Oke, sudah jam 23.19, sudah lewat banget. Mohon maaf ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terbahas dan terjawab. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Thank you banget. Saya ngajak teman-teman untuk login di duakodikaretika.com. Belajarlah di sana. Saya sudah develop banyak hal di sana. Sudah 51 episode. Ilmu saya tumpahin di sana. Harga investasinya 297.000. Saya nggak mau baper sih. Cuma kalau misalnya kemudian Anda katakan itu mahal, coba compare sama seminar di weekend lah ya. Seminar di weekend itu kadang-kadang 50.000. Kalau 99 kali seminar Anda harus ikuti, udah berapa. Jadi belajarlah ya. Yang memang mau bisnis, yang memang mau mau fokus di jalan bisnis, yang memang mau serius, belajarlah ya, belajar investasi gitu. Semoga yang membersamai, yang sedang menonton, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, menyayangi kita semua. Semoga kita semua disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian lagi kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian sedang berat diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam menjalani bisnisnya. Terima kasih about constantly seratusan orang yang kemudian stay view di sini, dan biasanya at least ada 3.000-an yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you so much. Semoga ada manfaatnya. Jika ada manfaatnya, tolong share video ini. Saya sangat punya perasaan cinta dan sayang dengan kawan-kawan UKM. Karena saya pahami sekali UKM yang tidak terdidik dengan baik, UKM yang kemudian tidak terbekali dengan baik, itu pasti akan mengalami kesulitan besar ya. Dapat dipastikan terlilit hutang, dapat dipastikan keluarganya akan mengalami pertikaian yang gak karu-karuan, dapat dipastikan berujung konflik, stres, dan seterusnya, karena tidak berilmu, tidak mengerti apa yang harus dijual, tidak mengerti bagaimana mengelola pasar, tidak mengerti bagaimana mengelola pelanggan. Jadi tidak berilmu itu berat ya. Saya sebetulnya mencintai terpanggil untuk membangun UKM di Indonesia. Saya terpanggil sekali untuk mengedukasi Anda ya. Ini sudah mau setengah 12 malam.
Saya bukan bangun sore hari kemudian punya stamina kuat untuk itu, enggak. Saya seharian full juga belajar mengenai grounded leadership coaching, dan malam ini mengajarkan Anda. Yang saya ingin utarakan adalah ini yang saya bisa lakukan gitu ya. Kuliah live, saya nulis di Facebook, ini yang terbaik saya bisa lakukan kepada Anda. Dan ayolah manfaatkan gitu ya. Manfaatkan ini sebaik-baiknya gitu ya. Manfaatkan ini gitu loh, karena saya mencintai UKM, saya ingin hadir di UKM, tetapi saya punya tanggung jawab untuk membangun busana gitu loh. Saya punya tanggung jawab untuk kemudian memastikan apakah sebetulnya formula-formula bisa saya itu applied atau tidak gitu. Dan ini pertaruhan seorang Randy Saputra yang usia masih 30 tahun, yang lini masa hidupnya tentunya semoga masih panjang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur saya sehingga saya nggak bisa bebas kawan-kawan sekalian hadir Selasa, Rabu, jam-jam kerja untuk kemudian hadir ke UKM, hadir ke komunitas-komunitas bisnis, berbagi, ngajar, Melvin gitu. Hati saya mau, hati saya siap gitu loh. Hati saya siap banget gitu. Untuk kemudian saya berbagi apapun lah gitu. Tapi saya punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab. Saya cinta teman-teman UKM, tapi saya punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab untuk menjalankan amanah yang sudah diberikan Allah ini ke Kebusana ini menuju perusahaan muslim yang memang nggak malu-maluin gitu loh. Perusahaan nasional yang memang nggak malu-maluin. Maka gunakan terus ya, gunakan terus, manfaatkan terus. Mari kita nikmati teknologi. Saya bisa ngajarnya jam 10 malam, jam 11 malam, ya sudah. Nikmati ini, catat yang betul, masuk ke dua Kodi Kartika. Saya ketemu sama Mas Farid tuh. Kakak kelas saya di TB, bayangin ya, mesin angkatan 2000, punya perusahaan Matrix. Setiap video saya diulang-ulang, dicatat, diimplementasikan. Oh iya, Kang Randy nyaranin harus maintain customer. Akhirnya dia rekrut orang. Saya pengen begitulah. Ya, nggak usah lagi saya keliling-keliling. Nggak usah lagi kawan-kawan perlu beli tiket seminar saya berkali-kali. Saya seminar 90 kali, Anda harus spending uang 90 kali. Bolak-balik ruang seminar 90 kali. Nitip anak, izin sama suami, izin sama istri. Udah nggak usah lah gitu loh. Jadi udah, kita gunakan teknologi ya, lawanlah kebiasaan gitu. Ayo ya teman-teman UKM, saya ajak ini benar-benar, ayo ayo kita bangkit tumbuh ya, pakai teknologi ini. Saya sangat-sangat apa ya, dari hati saya akan tumpahkan semuanya ya. Saya akan ajarkan, ayo ya, diambil, diserap, dimanfaatkan gitu. Begitu saja. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.